فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar disebut nama, para alim ulama, asatizah, para tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, nikmat Allah masih menyertai kita. Diberikannya nikmat sehat, kemudian waktu dan kesempatan, mudah-mudahan juga dengan niat dan keikhlasan untuk menambah iman sesuai dengan judul kajian malam ini. Mudah-mudahan hati kita sentiasa berbunga-bunga dengan syukur nikmat yang Allah berikan, sehingga melahirkan nikmat-nikmat baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang semakin diberi nikmat maka semakin dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, penulis Syekh Abu Usman As-Sabuni rahimahullah berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan amal. Ucapan dan amal. Bukan hanya sekedar ucapan dan bukan pula sekedar amalan. Di sini ada yang tidak disebutkannya, yaitu i'tiqad, keyakinan atau tasdiq. Kenapa? Orang tak akan mau mengucapkan apalagi mengerjakan kecuali karena keyakinan. Jelas semuanya? Orang tak mungkin mengucapkan asyhadataini kemudian mengamalkan seluruh konsekuensinya kecuali karena ada iman dan membenarkan. Makanya tidak perlu disebutkan. Kalau tidak, di antara as-salaf menyebutkan qaulun wa amalun wa i'tiqad, atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wal amalu bil arkani. Wa yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Apa pula perlu bahasa ini dibahas lagi? Karena menurut kita, ya kan biasalah iman bertambah dan biasa pula berkurang. Artinya pekerjaan kita berpengaruh pada iman kita. Kalau bukan karena di sana ada orang-orang cerdas yang bikin syubhat, maka sebenarnya masalah ini masalah terang benderang. Lihat orang yang paling kuat imannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah imannya, semakin kencang amalnya. Kan begitu? Sahih? Baik. Maka datang setelahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, di bawah itu derajatnya. Bertambah imannya, bertambah amalnya. Dan demikian pula sampai pada kita yang paling kurang imannya. Nah, siapa yang ngaku yang paling kurang imannya hari ini? Kalau yang kurang-kurang tidak ada yang mengaku. Kalau nambah-nambah pada ngaku semua iya. Makanya tak jarang sahabat dulu bila bertemu dengan sahabat yang lain, kaifa imanukal yaum? Bagaimana imanmu hari ini?
karena itu yang paling berharga, itu yang paling dicari. Cuma di sana ada orang-orang cerdas seperti kaum Murji'ah, asal sudah membenarkan dengan hati dan ikrarkan dengan lisan, amal itu tak berpengaruh. Maka mereka menyamakan antara imannya Abu Bakar dengan imannya orang-orang yang lain, walaupun amal Abu Bakar lebih dahsyat dari yang lain. Ada lagi yang mengatakan asal sudah percaya dan yakin itu sudah beriman, sehingga menyamakan pula imannya iblis dengan imannya Jibril. Na'udzubillah. Ada apa? Karena puncak keyakinannya sama. Iblis yakin kepada Allah, iblis percaya pada Allah tabaraka taala. Buktinya setelah dia dikutuk masih bersumpah dengan nama Allah, fa bi izzatika, dengan izzahnya engkau ya. Kalau kita pindah pula bersumpah demi yang lain. Katanya imannya iblis sama malaikat. Lalu dia durhaka, tidak pengaruh pada imannya. Sehingga tidak ada apa namanya? Ada pula walaupun segelintir orang-orang mengatakan iblis akan masuk surga lagi. Hukumannya itu sudah habis dengan habisnya hari kiamat. Nah, gimana tuh? Itu makanya dibahas masalah ini oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kenapa hari ini sibuk-sibuk kita? Ada yang bilang jadi baca aja masalah Allah di atas, Allah di bawah. Itu tidak usah dibaca lagi. Ribut umat dibuatnya. Memang siapa yang mulai membacanya? Oh, baca Qurannya kan. Jadi baca perkataan bulan dan bulan. Tentu kita lebih percaya pada Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Masa dia tolak Al-Quran dengan hadis diganti dengan perkataan si fulan dan si alan? Dibandingkannya akal dengan nas Quran, maka dibahas pula itu. Andainya orang tak berbahas, kita tak bahas pula dah. Karena fitrah manusia pada umumnya yakin Allah tu di atas. Tak ada, seluruh orang selalu bilang sejak alun kocik wak kali ya. Alun kocik wak di masa kecil-kecil lagi, sejak dulu lagi nenek kampung tu bilang, "Yong, jangan lupa kena di hati ndaknya." Ndak tuan kalian tuan-tuan di petawong dek nenek dulu kan pai? Hah? Lainnya? Ambo dulu masih kenyang, Bu. Kenyang, Bu. Jangan lupa ndak. Ya. Kodok maning ada kah? Kena di hatinya. Hati begini sabulenya masuk akidah Allah ndak tahu tu di mana, itulah yang mayoritas. Antu termasuk sabu ile kan? Kena ya bang? Cakap buat abang, mana banyaknya wik di hati tu nak joleh. Ya di hati ile kan? Pokok asal jen ngaji atau ngaji non batu. Jen ngaji atau ngaji non batu pasti pahamnya dah. Lopen yang ini tu jen ngaji. Jen ngaji sebab 20. Ya. Jen ngajinya atau ngaji non batu pasti Allah nyenyo di hati. Nak kata mo dia akal wang tutur dah masuk Allah dak tu tampik dah. Dak ada orang nau non dak ada tampik dah yong nya kan ya. Kalau tanya mana piti niatnya, dak ba tampik dak jenawur dah. Iya. Di mana tang dia niat piti dulu? Di Sopalo. Kalau cek piti-piti ni awak setu, cek Sopalo nya. Ada di ujung-ujung tu, babi pilin jeneka. Tak tentu. Leban ini saya. Langsung sahaja dia. Jangan lupa yang. Kalau dapat apa ya, menghibur awak macam itu kusuk punggung dia. Dia itu yang yang. Awak saja tak contoh itu doyong, tapi lah yang nanti hati mempunyanya. Kan itunya. Kalau lah boleh, meninggal nak macam itunya ni kampung tu. Ya, berharapkan di hati monya. Jangan sedih bonau ni. Oh, kalau nak kan sedih pula dek kalau nak masainya nyawa kan. Walaupun nak kan sedih, iya dek kalau nak masainya nya. Cuman
tatapnya terlontar dari pembicaraan mereka. Jangan lupa nanti di hati. Wong ngaji tahuinya, wong sabar tahui. Ya, kembali kepada yang di hati. Ketika rata ngaji mosong sebagian besar umat Islamnya berkeyakinan Allah tak jolin tadi mana. Itu terpaksa dibahas dan dibaca. Kalau antoknya antok lu boleh. Mau antok bersama? Ya, baca je lah ayat tu Ar-Rahman 'ala rasis tawa. Jadi bisa baca-baca. Masuk maknanya Allah tadi mana-mana. Baca Allah Ar-Rahman, baca terjemah. Jangan baca lain, aman. Seperti itu dulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, selesai masalah dengan itu. Baik. Itu tadi baca kau punya. Tu apa baca leh? Apa baca? Lah sudah aja ke rumah. Baik. Qala rahimahullah. Wa min mazhabi ahli hadis. Di antara mazhabnya ahli hadis. Kita kena ahli hadis lah. Apa yang maksud dengan ahli hadis? Lalu boleh kaji. Yang mengamalkan hadis. Bukan pakar hadis. Bukan pakar hadis, bukan profesor hadis, bukan doktor hadis, tapi yang mengamalkan hadisnya. Ada nak mengamalkan hadis? Ada banyak. Cayon ke hadis sunjanya, cuman apa nggak caranya? Tidak mengamalkan hadis nomor nya cayo aja nya bukti cayo ini dibuat kan ya? Kalau nggak siko le bontongnya dia banyak untung sikonya. Cayo lope nggak tapi kalau ndak cayo ndak nggak cayonya tapi ada kali aja. Soalan buka adanya. Apa itu? Sono dan cayo. Sono dan cayo itu main kata-katanya. Cayonya tapi ndak dikuin. Allah musta'an. Qala rahimahullah wa min mazhabi ahli hadis anna al-imana qaulun wa amalun wa ma'rifah. Bahwa iman itu adalah perkataan, yaitu saya beriman atau syahadat kita. Wa amalun, dan diikuti dengan amal. Diamalkan apa yang dikatakan oleh yang kita beriman kepadanya. Kalau berita bagaimana mengamalkannya? Kalau berita, gimana ngamalkannya? Diyakini, dipercayai. Apa yang dipercayai? Condo non disabui, bukan condo non wa ketahui. Nyadonya meyakini apa yang dipikirkan, bukan meyakini apa yang disampaikan. Kaya, ni Allah Ta'ala kie nyenyo kiri pulo. Tu ke mana beriman? Kayak pikiran, bukan beriman pada berita yang Allah dan Rasul sampaikan. Ada macam itu? Nawa lain 95%. Iya, 95%. Tanaman tapi angkos 95% itu. Buatlah sensus. Nah, ya dibuat penelitian. Jangan banyak dulu sekampung lah dulu. Nah, ya kalau dia sabit waktu itu coba buka buku tarikh ke Baghdad misalnya, yang penulisnya kan hidup di awal-awal generasi penyimpangan itu, banyak di situ. Nah, contohnya coba 5 dari 1000 jadilah ulama yang menyimpang tu masuk di antara ulama ahli sunnah yang disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dalam kitab tu ada 7.700 lebih ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya dari 1000 berlima jadilah non bukan ahli hadis, yang bukan ahli sunnah wal jamaah dengan makna yang sesungguhnya, yaitu mengikuti hadis dan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah dari 1000 tak kepala 5 orang. Makanya tak ada cerita 95% orang. Ada berminat? Ada minat, siapa bisa tamat deh, nya tak panjang orang. Kalau terbitan yang biasa dan kutub ini sampai boleh jilidnya.
Ada yang berminat. Ayo wak buat apa wak sodiong makan selama nyomba curut kita makan tapi amperanya ya pak kawan ya waduh ya tanggung makan sampai tamatnya nah tapi sudah itu wak tanyong kayaknya itu belajar isi nam jadi kaum muslimin saya balimo dari saya ibu nak masuk karena memang ulama ahli sunnah itu memang yang mengamalkan sunnah, bukan yang mengikuti pemikiran-pemikiran orang yang asalnya di luar Islam lalu diislamisasi ilmu tersebut. Allah musta'an. Ala kulli. Annal imana qaulun wa amalun wa ma'rifah. Bahwa iman itu adalah perkataan, ikrar, wa amalun, amalan, wa ma'rifah, dan pengetahuan. Yaitu keyakinan. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Makanya setiap orang yang kita lihat semakin sering bolak-balik ke rumah Allah ini, Pak Sawi mah bertambah iman juga kan ya. Kalau lajang kamu saja apa dia tak pernah nampak lah cu ngaji deh kurang imanan kan ya. Lah kurang imanan kan betul itu sudah menjadi kacika orang kita itu tahu kacika sudah otomatis lisan kita ucapkan itu nah rajin aja sedekah kok semakin banyak zakilal jangan sedekah deh lah kurang imanan gininya kan ya lah dabyo dunia gininya semakin banyak zaki semakin kurang sedekah berarti kurang iman balabia dunia ya dahulu kata musikin lah sedekah kini lah kayo tak boleh Allah musta'an dahulu ketika Laila pang waktu mau ngaji ketika lah sapi waktu tak mau ngaji Allah musta'an berarti pasti alasan kita iman berkurang sah berarti itu sudah keyakinan mayoritas kaum muslimin bahwa mereka berkeyakinan iman bertambah tambah taat, iman berkurang tambah maksiat. Nah, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang pula iman itu gara-gara maksiat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat tidak mungkin kita menyamakan imannya iblis dengan imannya Jibril. Jibril masuk golongan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iblis saja suwala ta'ala dah tidak mau mengikuti itu apa sama iman jelas Allah musta'an berkata Syekh rahimahullah ta'ala qala Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq berkata Muhammad bin Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq sa'altu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbalin rahimahullah saya bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal Al-Imamul Mubajjal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah tanpa khilaf, Imam Mazhab Hanbali. Beliau yang paling di antara imam-imam yang 4 itu yang paling teruk mendapat ujian. Biasanya ujian semakin sulit, predikat semakin naik, makin naik. Makanya Imam Ahmad rahimahullah paling bersinar di antara imam-imam yang 4 itu, khususnya dalam masalah akidah. Semoga Allah merahmati beliau dan seluruh ulama kita. Sa'altu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah anil imani fi makna ziyadati wan nuqsan, tentang iman dari sisi bertambah dan berkurangnya. Faqala, lalu dia menjawab, lihat dia jawab dengan haddatsana, dengan perkataan haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Karena seperti guru dari guru beliau, seperti perkataan guru dari guru beliau atau guru beliau Syu'bah bin al-Hajjaj al-Ataki, kullu qawlin laysa fihi haddatsana wala akhbarana fahuwa baqlun. Setiap perkataan yang tidak ada haddatsana dan akhbarananya, artinya tidak bersanad, maka sama dengan
Baklun. Apa baklun? Tak terkenang lah. Mincik mutan lulu. Mincik mutan. Mincik mutan lakang tak kata lulu. Bapakai tak? Ha? Lấy balungam-lungam je ruanya sampai hilang lah main ni kan. Tinggal kolek lah. Nyawa nak niat sono tapi lah tahu kan dah mak makan kan. Lungam je mincik tu. Sudah itu ke mana pai? Buang. Jadi setiap perkataan yang tidak ada sanadnya, la haddatsana wa la akhbarana, bakhlun, mincik. Umur lama di longong-longong tetap akan dibuang. Contoh, apa contoh mak? Hah? Allahu mawjudun bila makan. Pernah nampak tulisan tak? Lepas pernah nongol. Allah ada tanpa tempat. Pernah nampak? Hah? Nak mana nongol lehnya. Alhamdulillah. Allah mawjud bila makan. Ikuh kaedah menghancurkan seluruh nas Al-Quran dan hadis. Ia tentang Allah di atas langit. Kosan puede mancing. Ialah puede mancing. Uang don ceju, awak mancing juga. Sama-sama mancing. Tidak bosu sana doh. Kalau ada tuan-tuan bosu sobin mah. Nya kan ada lo buat sanad suruh. Makanya ada nombor tiba tarkibul asanid. Ada sanadnya di mana je dicek so. Tak apa sama-sama cek. Tidak bersanad dah. Ditemukan dalam kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi. Sebagian nyabui Al-Khatib Al-Baghdadi nya. Ini kalau Khatib Baghdadi cayo, kalau Abdul Qahir kurang cayo. Sebagian Khatib Al-Baghdadi. Dicek dalam kitab Khatib do bosu-bosu teman sorondo ga. Ini wasu dalam kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi, seorang ulama ahli kalam yang hidup di abad ke-5, abad ke-4 dan ke-5, wafat 420 sekian. Ternyata disebutkan qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib. Bila mati Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib bila wafatnya? Kalau tak tentu terkecu ke dengan tarang wak. Kejadian sezaman je Ali berkode. Ali bila wafat bang? Sabarnya dah malah lupa bang. Nabi nyebut sebelumnya, Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, khilafatun nubuwati 30 sana. Yaitu khilafah setelah Nabi wafat itu 30 tahun. Nabi wafat tahun berapa? Lalu puluh sodoh. Tahun sabole tanggal Maulid. Nah, tak hafal itu tidak peringati lah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini kalau lah boleh 2 Rabiul Awal pasti otomatis tahun gajah ni. Allah musta'an. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 tahun ke-11 Hijriah. Sabole sampai 30 sampai 1. Jadi wafatnya Ali tahun sampai 10 Hijriah. Taib disempurnakan oleh Hasan 41, sehingga Hasan dihitung sebagai khulafa ar-rasyidin oleh banyak ulama. Jelas menyempurnakan hadis Nabi tadi. Berarti antara tahun sampai 10 dengan sampai atui 23. Berapa tahun? 3 atui 80. 3 atui 80 sekian tahun. Tu leosa kisah. Minci dah. Aku lama dulu ngam dulu. Ikut sampai lah sula-sula lah dah gigi. Nah. Jadi kata Al-Syu'bah bin Al-Hajjaj, kullu hadithin atau kullu qawlin laysa fi haddatsana wala akhbarana fa huwa baqlun. Jadi tidak ada nilainya sama sekali. Jadi kalau ada sok mah, kalau ada ni mobil lagi tanggen mah iko palsu dari Ali bin Abi Thalib. Masa lebih tinggi daripada firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal buik dek dibaca doang.
Kalau anda buat dia stiker mak dia dan sabun tu dah. Nyoba dakwakan kan? Tentu tahu sudah sabun bang tu bang palsu. Nyusul dia tanyong dulu ke. Iya asa kan nyusul. Sudah itu kau ndak asa jenis loketnya. Ini mah biaya dulu. Ya sio-sio mangalun piti untuk sesuatu yang tidak sah, yang tidak sahih. Nah, jadi buat je ndak. Kalau ada stiker tonggen. Di motor haji motor uang jangan bang yo kawan. Motor haji nah. Kaum muslimin dan muslimat 30 tahun lalu aja. Tapi coba lihat Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya Ahmad bin Hanbal menjawab dengan apa? Haddatsana Al-Hasan ibn Musa Al-Asyab, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa Al-Asyab. Jolenya kan siapa uang? Di awal tak jole dia uang dan ahli le jole bononya. Hasan bin Musa Al-Asyab Al-Kufi. Banyak sekali Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab Al-Musnad dan selain itu. Menonton tu obe ndak jole obe nah. Beko cewa di dua-dua Al-Hasan bin Musa Al-Asyab ambil Musnad insyaallah banyak wasuruh. Qala hadatsana Al-Hasan bin Musa Al-Asyab Al-Kufi. Nah. Baik. Qala hadatsana Hammad ibn Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salamah ibn Dinar Al-Basri. Ibn Dinar Al-Basri juga salah satu ulama hadis di Basrah. Di situ di zaman itu ada Hammad ibn Salamah ibn Dinar dan satunya lagi Hammad ibn Salamah ibn Dirham. Seorang ayah datua dinar, seorang datua dirham. Sehingga ditanya seorang ulama, mana yang lebih bagus, Hammad bin Salamah atau Hammad ibn Zaid? Jawab dia ulama itu, yang datua dinar lebih mahal pada yang datua dirham. Atau hati-hati buat nama, nah, dinar lebih mahal pada dirham. Memang Hammad ibn Salamah dari sisi kemuliaannya lebih daripada Hammad ibn Zaid, tapi dari sisi riwayat, kekokohan riwayatnya Hammad ibn Zaid lebih kuat dari Hammad ibn Salamah. Kalau keafdalannya, ya sifat-sifat keutamaannya Hammad Salamah lebih mulia daripada Hammad ibn Zaid, tapi kekokohan riwayatnya Hammad ibn Zaid lebih kuat. Nah, An Abi Ja'far Al-Khatami, dari Abu Ja'far Al-Khatami Al-Basri, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi Umar ibn Habib. Umar ibn Habib qala, dia berkata, ini hadis disahihkan oleh subhanallah, Umar ibn Habib qala al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, faqila, lalu ditanyakan kepada Umar bin Habib Al-Basri ini, wa ma ziyaduhu wa ma nuqsanuhu, bagaimana atau apa yang menambahnya dan apa yang menguranginya? Qala iza zakarna allaha fahabidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu, wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Bila kita selalu ingat Allah, berzikir kepadanya, lalu selalu memujinya dan bertasbih kepadanya, maka itulah tanda bertambahnya iman. Wa idza ghafalna, bila kita lalai, wa dayya'na, dan kita sia-siakan, wa nasina, dan kita lupa, fadzalika nuqsanuhu, itu bertandanya iman berkurang. Nah, oleh sebab itu Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan mana yang lebih parah atau lebih dahsyat, mati atau menyia-nyiakan waktu?
Menyanyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Mati memutuskan hubungan dengan dunia, selesai. Tapi kalau membunuh waktu, menyanyiakan waktu, memutuskan hubungan dengan Allah. Sebagaimana Allah lebih berharga daripada dunia dan segala isinya, demikian pula waktu lebih berharga dan lebih parah dipersia-siakan daripada kematian. Oleh sebab itulah janganlah mati, tapi tetap waktu tidak sia-sia. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Gimana caranya? Selalu ingat Allah, zikir, bertahmid. Karena orang yang paling berbahagia masuk surga itu adalah al-hammadun, kata Nabi SAW, yang paling banyak bertasbih, yang banyak bertahmid. Ahabbul kalami ilallahi arba'. Perkataan yang paling cinta Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan itu tidak berat. Khafifatan kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan wa thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, keringannya. Lalu kalau orang nyebut dia subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kok kalau lepas nak ngaji, kodok baca sadaqallahul azim kan? Ya tak? Atau a'udzubillahi, enggak. Kemudian baca subhanallah. Ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Jadi kalau gimana cara bertambah? Asal ingat zikir selalu, insyaallah iman bertambah. Tapi kalau kita sila lupa, kan salah satu daripada salah satu hukuman yang berikan Allah SWT, dilupakan pada hari kiamat. Lalu dia jawab, kenapa kami dilupakan? Dulu juga kamu melupakan. Fakadzalikal yauma tunsa. Sah? Diberikan ayat-ayat kami fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kamu dulu membiarkan, maka sekarang kamu juga dibiarkan. Jadi rugi kita kalau sempat waktu berlalu tanpa ada sesuatu yang berguna bagi kita di akhirat. Karena apa? Setiap waktu itu pasti ada amal. Pasti ada amal dalam segala keadaan. Maka kalau orang sudah seperti ini, tidak ada kesempatan dosa masuk. Sah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Terlihat yang tak boleh lihat, astagfirullah, ya, astagfirullah, dan seterusnya. Zikir pagi petang, masuk pasar zikir, keluar ya, masuk masjid dan sebagainya. Allahumma musta'an. Baik, kemudian beliau mengatakan akhbarana Abul Hasan ibn Abi Ishaq al-Muzakki, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan ibn Abi Ishaq al-Muzakki An-Nisaburi. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku yaitu Abu Ishaq al-Muzakki, salah seorang fuqaha mazhab Syafi'i. Haddatsana Abu Amr al-Hiri, telah menceritakan kepada kami Abu Amr al-Hiri, juga salah seorang ulama besar mazhab Asy-Syafi'i di Nisabur. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya az-Zuhli, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya az-Zuhli, salah satu guru besarnya Imam Al-Bukhari di Nisabur atau di Bukhara. Wa Muhammad ibn Idris al-Makki, dan Muhammad bin Idris al-Makki, na'am, wa Ahmad ibn Shaddad at-Tirmizi, semuanya adalah ulama-ulama hadis. Qalu, mereka semua berkata, haddatsana al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah musnidu Makkah wa muhaddithuha, adalah musnid Makkah dan ahli hadisnya. Kalau Imam
Al-Bukhari bertemu hadis Al-Humaidi dari Sufyan bin Uyainah, dia tidak ganti dengan sanad yang lain, dipegangnya saking kokohnya Al-Humaidi. Namanya Abdullah ibn Zubair ibn Humaid Abu Bakar Al-Humaidi Al-Makki. Hadis pertama Sahih Bukhari dari jalan Al-Humaidi dari Sufyan bin Uyainah. Qala haddatsana Yahya ibn Salim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Salim Ar-Razi. Sa'altu asyratan minal fuqaha, saya bertanya kepada 10 orang ulama fikih, Ani ucapan dan amal. Ucapan dan amal sesuai dengan judul yang disebutkannya tadi. Naam, wa sa'altu Hisham ibn Hassan, saya tanyakan kepada Hisham ibn Hassan, faqala qaulun wa amal. Saya tanya kepada Hisham bin Hassan tentang itu, dia jawab qaulun wa amal. Wa sa'altu Ibnu Juraij, saya tanya pula kepada Ibnu Juraij, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Juraij Al-Makki, salah seorang fuqaha Makkah pada zamannya dan salah seorang imam hadis. Faqala qaulun wa amal, jawabannya juga ucapan dan amal. Wa sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, saya tanya pula Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imam ahli Iraq, faqihul Iraq di masanya. Dan pernah sering saya katakan, di masa itu ada 4 mufti di negeri Islam. Malik di Hijaz, Sufyan Ats-Tsauri di Irak, kemudian Al-Auza'i di Syam, Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri di Mesir. Dari keempat mufti besar waktu itu, yang mazhabnya eksis sampai hari ini adalah mazhab Imam Malik. Karena tak seorang pun mereka yang sengaja aku membuat mazhab, tidak ada. Makanya adalah satu keliruan besar ketika kita hari ini mewajibkan harus berpegang pada satu mazhab. Sampai ada pula yang ngeyel bertanya, kalian ini siapa imam kalian, katanya. Imam apa nih maksudnya? Imam masjid ini tentu Ustaz Ridho kan, sekarang penggantinya Ibrahim. Kalau imam masjid ditanya, kalau kami di sana banyak pula, ada Farhan, ada Ridho, ada macam-macam. Oh, nah itu maksudnya imam mazhab. Alhamdulillah imam mazhab kami ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Tidak harus satu. Siapa bilang harus satu? Bawa dalil sini harus satu. Oh, harus satu. Iya betul. Imam kami harus satu, yaitu Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak bisa sih. Apa lo tidak bisa? Seluruh orang aku mengikut Nabi Muhammad. Buktikan aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeyakinan begini. Anda berarti imam Anda bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut Allah nunjuknya ke atas. Antum nunjuknya ke mana? Enggak tahu. Ya tak? Berarti imam kita memang beda dalam bab ini. Jelas? Baik, ketika salat imam kami Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat dia membaca zikir sendiri. Antum? Rame-rame dan kare-kare. Gitu kan? Zikir kare. Oh betul, imam antum bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini saya tidak keluarkan antum dari semuanya, bab satu-satu dulu. Imam kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-lakinya kalau tumbuh jenggot tidak diganggu-ganggu, sah? Antum asal tumbuh dikit dicukur, berarti betul imam antum. Itu aja, selesai masalah. Kalau kami tidak, imam kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Sayyiduna sallallahu alaihi wasallam. Karena titahnya bagi kami sangat berharga dibanding ijtihad siapapun ulama. Wa antum mujtahid ya. Wih, antum kira seluruh sahabat mujtahid dulu semuanya. Datang orang Arabi dari dusun, uang dusun, itu langsung jadi poki aja ya.
orang Arab Badui datang ke Nabi langsung jadi pokok mujtahid tu togang dan Nabi wang jen bertanya ke dan tentu dan siapa aja Allah mujtahid dah ada pergi Abu Bakar dulu mah belajar kayaknya dulu sudah itu bulan soket deh hidayat dah ada semuanya ditampung oleh Nabi alaihi salatu wasalam sehingga tak semua sahabat jadi ulama. Ada ulama, ada penuntut ilmu, ada juga orang awam. Semuanya bertanya ke Nabi tanpa ada perintah dari Nabi. Wangnya coba-coba nanya ke dan Allah lengkap syarat ijtihad. Tidak ada. Itu di mana pula harus melalui ulama sodo. Kalau bisa langsung apa deh ya payah aja. Jadi, ini kadang-kadang lewat ulama itu lah dulu potong-potong gitu ya. Sama ke pejabatnya kalau lah bagi azan, subhanallah. Itu apa cara? Bantiwa. Tauin aja lah. Siap. Kita azan dulu nak. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahumma barik salatul Taib kaum muslimin, kaum musliman yang rahmati Allah SWT. Kita berhenti pada Ats-Tsauri tadi rahimahullah, juga beliau menjawab qaulun wa amal. Beliau adalah bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan amal. Wa sa'altul Mutsanna Ibnu Shabbah, saya bertanya juga kepada Al-Mutsanna Ibnu Shabbah, juga salah seorang ulama hadis. Faqala qaulun wa amal, adalah perkataan dan amalan. Wa sa'altu Muhammad ibn Muslim At-Taifi, saya tanya pula kepada Muhammad ibn Muslim At-Taifi, juga seorang ulama hadis. Faqala qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Wa sa'altu Fudail, saya tanyakan pula kepada Fudail, yaitu Fudail ibn Iyad Abidul Haramain Abu Ali, seorang ulama ahli ibadah di dua tanah suci, digelar dengan Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci Makkah dan Madinah. Faqala qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Wa sa'altu Nafi' ibn Umar al-Jumahi, saya tanya pula kepada Nafi' ibn Umar al-Jumahi. Faqala, dia jawab qaulun wa amal, tetap perkataan dan amalan, semua sepakat. Wa sa'altu Sufyan bin Uyainah, saya tanya kepada Sufyan bin Uyainah, saya tanya kepada Sufyan bin Uyainah. Faqala qaulun wa amal, adalah perkataan dan perbuatan. Lihat ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati, inilah ulama-ulama ahlus sunnah di masa itu, di masa tabi'ul atba. Tidak ada nama-nama orang-orang yang terendus berpikiran aliran ilmu logika. Semuanya ahli hadis, ahli azhar. Itulah ahlus sunnah itu, karena namanya ahlus sunnah yang selalu bersama sunnah. Masa ahlus sunnah tapi yang didahulukan adalah pikiran? Tidak ada namanya ahlus sunnah itu ahlur ra'yi dulu, nggak ada. Ahlur ra'yi itu otomatis sampai-sampai, mohon maaf, sebagian ulama menganggap Imam Abu Hanifah tidak masuk ahlus sunnah, sebagian ini. Tapi kita tidak setuju ini, sebab beliau lebih banyak memakai qiyas. Apa sebab? Hadis di masa beliau di Kufah belum seberkembang seperti Makkah dan Madinah, belum seperti di Basrah, maka wajar beliau lebih banyak menggunakan ar-ra'yu, qiyas. Kemudian beliau yang paling pertama dari seluruh ulama tadi. Beda dengan Malik. Malik memang di sarangnya hadis, sah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, dia juga sampai ke Hijaz, sampai dia ke mana-mana. Abu Hanifah tidak, beliau di Kufah saja. Sehingga dengan demikian lebih banyak menggunakan qiyas, analogi. Sehingga dengan sebab itulah sebagian menggolongkannya sebagai ahlur ra'yi. Ahlur ra'yi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal yang terendus dengan pemikiran-pikiran di masa itu juga sudah mulai bermunculan. Seperti orang Mu'tazilah sudah ada. Ya. Orang-orang seperti Jahm ibn Safwan sudah mulai ada, tapi tidak dianggap, orang itu tidak dianggap ahli sunnah. Nah, bagaimana pula sekarang ini yang mereka pula yang menjadi ahli sunnah. Lalu dilihat sunnah di keyakinan tidak nampak sunnahnya, di ibadah jauh juga dari sunnahnya, tapi menjadi ahli sunnah asli. Jadi kau campur-campur asli, kalau tidak campur palsu. Ini yang payah kitanya. Jadi ke sunnah itu kan oleh Nabi dihadapkan dengan lawan. Apa lawan sunnah? Non sunnah. Nah, lawan sunnah non sunnah. Di masa kita ahlus sunnah mengkolaborasikan antara yang berlawanan itu. Nabi menjadikan penyebab perpecahan adalah non sunnah. Kalau kalian nak hilangkan itu, kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, maka tinggalkan semua non sunnah tadi. Paham dah? Itu nak koi-koi nampak. Anak tak biasa koi-koi tu saya.
Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita enggak, Nabi bilang kullu non sunnah dalalah. Nabi bilang gitu kan, kullu non sunnah, kan enggak boleh dibilang tuh. Makanya enggak payah kita nyebutnya kullu non sunnah dalalah. Antum bilang laisa kullu non sunnah dalalah. Tentu saya lebih percaya pada Nabi daripada pemahaman antum. Nah, buktinya di hadis yang sama dia bilang bila nak selesai masalah kembali kepada sunnah, bukan campurkan antara keduanya. Jelas bang? Sajoli itu bisa jadi kolam, itulah gara-gara ilmu gara-gara ilmu kalam yang jelas jadi kalam. Nah, tapi kan dipasang berhadapan. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa akhbarana Abu Amr al-Hiri, kembali ke sanad yang sebelumnya. Qala hadatsana Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli tadi, guru Imam Al-Bukhari, wa Muhammad Idris yaitu Al-Makki tadi. Qala sami'tu Al-Humaidi, juga sudah sebut dalam sanad sebelumnya, yaqul sami'tu Sufyan bin Uyainah, saya mendengar Sufyan bin Uyainah, karena Al-Humaidi sangat lekat sekali dengan Sufyan bin Uyainah, murid yang paling setia dan paling banyak berkata hadisnya. Saya mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itulah keyakinan ahli hadis. Faqala lahu akhuhu, saudaranya Sufyan bin Uyainah yaitu Ibrahim bin Uyainah. Ibrahim bin Uyainah mengatakan, ya Aba Muhammad, taqulu yanqus, kamu katakan berkurang? Faqala uskut ya sabi, diam wahai anak kecil. Ya, bal yanqusu hatta la yabqa minhu syai', bahkan karena selalu berkurang sampai hilang sama sekali. Makanya jangan dibiarkan berkurang terus, apalagi sampai hilang. Kita lihat sudah banyak orang semakin banyak maksiatnya, semakin kurang taatnya, lama-lama hilang. Makanya mereka ada yang murtad enggak? Ada. Iya, karena memang enggak jelas amalnya dari dulu. Seperti siapa yang jadi pendeta lah sudah itu? Acupudin. Allah musta'an. Iya, memang tidak ada yang diandalkan dari amalannya sebelum, sehingga berkurang habisnya hilang. Ada enggak? Ada. Jadi kalau ada yang bilang kok mantan sunnah dulunya, insyaallah mau mantan malah kurang mengamalkan sunnah, kan ya akhirnya pindah ke. Makanya jangankan mantan sunnah, mantan Islam aja dong. Dan sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah, semakin dibiarkan berkurang, lama-lama hilang. Makanya yang mantan-mantan jenulinnya lah, pahamnya tak? Nah, mantan-mantan julid karena mereka mau mantan. Kadang bayi juga sama awaknya. Kan ada lagi untuk ilmu kayak apa? Ikan gitu kan? Kosannya untuk ilmu kayak tukang juayu esteba. Tukang juayu kelapa, bodebat deh. Asudit sabunya mantan salafina. Ustaz juru, Allah musta'an. Iya, jadi belajar mungkin sama abang tukang juayu apa? Kayu kambiu, tolong ngaji, kalau lama ngaji lah. Antu ndak kan bisa berdebatnya kuliahnya sampai doktor. Antu kalah abang malah berdebat, kan ya? Ini ilmu doktor, ilmu debat. Antu di debat tu kalah. Ndak sekolah deh. Akhirnya itu sabu ini. Ndak ada terjawab dari kalah dan ini. Nah, itu dia. Akhirnya jadi mantan. Insyaallah mantan bayolah. Itu tuh salahnya kalau lah terdaftar mantan teman daftar kan abiwan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bal yanqus hatta la yabqa minhu syai', bahkan akan tetap berkurang sampai tak tertinggal sedikit pun. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi waktulah berkurang juga. Ndak ada tinggalnya. Gua sambung esok ya. Syekh, esok lah sambung ya. Banyak lah. Tauhid bos siap aja ya. Alnya 8 taib.
Wa qala Al-Walid ibn Muslim, dia dan berkata Al-Walid ibn Muslim ini dilanjutkan oleh Al-Humaidi, berkata Al-Walid ibn Muslim, Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi mudallis, tapi di sini dia tidak mendallis. Sami'tul Auza'i, saya mendengar Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr yang kita bilang salah satu dari imam mufti yang 4 tadi di Syam, wa Malikan, dan Imam Malik mufti di Hijaz, wa Sa'id ibn Abdul Aziz, dan Sa'id ibn Abdul Aziz ibnul Majisun di Madinah, ulama fikih Madinah di zaman Imam Malik, atau lebih senior dari Imam Malik sedikit. Yungkiruna ala man yaqul, mengingkari orang yang mengatakan iqrarun bila amal, cukup mengikrarkan iman walaupun tidak diiringi dengan amal, dianggap sudah sempurna imannya. Tayyib, wa yaqulun la imana illa bi amal, tetapi para ulama tersebut Al-Auza'i, Malik, Sa'id bin Abdul Aziz, Ibnul Majisun mengatakan tidak ada iman kecuali perkataan ikrar diiringi dengan amalan. Nah, qultu, selalu saya katakan, siapa mengatakan? Al-Walid bin Muslim, faman kanat ta'atuhu wa hasanatuhu akthar fa innahu akmalu imanan, siapa yang ketaatannya dan kebaikannya lebih banyak, maka imannya lebih sempurna. Sahih, semakin banyak imannya, semakin banyak amalnya, semakin sempurna imannya, karena dia semakin yakin. Orang beramal tuh karena yakin. Sahih, apapun pekerjaan, kalau antum yakin, antum kerjakan banyak. Tapi kalau tidak yakin, contoh tadi dia lolok tinggi ainya galinya, tapi lolok tinggi ainya tidak yakin dah. Samanya ustaz ni nya, wakin wak subuh dengan kakian tinggi sedih tujuh dapat ni nya, tidak yakin. Kan ya? Makanya banyak yang gonjang, padahal celaka bujang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aywa wa man kana qalilat ta'ah, siapa yang sedikit taat, kathiral ma'siyah, banyak maksiat, wal ghaflah, banyak lalai, wal ida'ah, banyak menyia-nyiakan waktu, fa imanuhu naqis, maka imannya kurang. Maka orang beriman tidak ada istilah waktu kosong, tidak ada. Kalau orang tanya ada waktu kosong, dia tidak ada kosong. Tetapi dalam basic bisa dipakai. Karena ya, tanya ada waktu kosong, tidak ada waktu kosong, dia tidak ada. Subuh pun sudah subuh, tidak kosong dah. Tidak bisa sampai kosong dia. Kadang sampai ngantuk, basic juru. Macam mana tapi? Kadang dia lambat lolok malam ya. Itu kalau gua pulang koma do gua ancak bantal nampak. Maka batak kosong jen sampai guliang lolok ro. Apa-nya? Sampai mana zikir tadinya. Kadang sampai 3 kali baru ulang ayat kursi itu. Tadi saya selesai tadi tanda. Kadang lah sudah kul Allah 3 kali, sudah kul auzul falaq. Lah sobajo tadi baru ulang lagi. Kan tak apa cara. Nyala tak betu. Tapi jangan sampai guliang. Kalau lah bapak ente payah jogo. Kan ya? Nah. Jadi tidak ada waktu kosong, tidak ada. Tetapi kalau minta diisikan bisa diupayakan. Ya kan banyak ini banyak jibaji kan Ustaz kosong subuh nyendak kan. Ya, boleh kami datang juga tapi kalau tentu dapat ambil. Jadi Allah musta'an. Tidak ada waktu kosong kita. Minimal lolok. Ya kalau lah lepas nek mono tentu istirahat. Dan istirahat itu pun harus tidak lalai. Bila lolok mesti berwudu. Dan tidak lupa untuk membaca doa. Kalau ngantuk mono bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi kalau lain tak ngantuk mono, dimulai dengan ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Al-Mu'awwizat, ya dari qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas 3 kali. Setelah itu baca doa-doa yang lain, misalnya Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak dan lain-lainnya. Sampai akhirnya kita tertidur dalam keadaan bertauhid, sehingga siapa yang mati dalam tidurnya mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Ketika terbangun, subhanallah. Kalau kan lolok je lihat baca astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lolok lihat ada apa dah? Adun lepu sana tersintak aja tadi. Ya. Tapi kalau lah jago, lah solat lama, ani kusuk-kusuk mantu seperti Nabi alaihi salatu wasallam hilangkan kantuknya baca doa alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur, bagi berwudu, kalau sempat solat dan seterusnya. Tak ada tosok, tak tolong ngaji baca Quran, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak je bisa, tak apa lah ya, bismillah banyaknya. Bismillah, baca bismillah aja banyak. Wallahu musta'an. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa sami'tul hakim sampai jam 8 saya. Sampai taib. Wa sami'tul hakim Abu Abdullah Al-Hafiz. Kembali ke Syekh Abu Usman As-Sabuni. Saya mendengar Abu Abdullah Al-Hakim, Hakim An-Saburi, Muhammad Abdullah bin Al-Bayyi' An-Saburi, penulis kitab Al-Musadrak, Ma'rifatul Muhaddis dan sebagainya. Yaqul berkata, sami'tu Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Baquy Al-Hallab, Al-Jallab. Ini juga salah seorang ulama besar Syafi'iyah di Nisabur. Ya, jadi ini kan mohon maaf kalau dikincang oleh Pak lemah ini kok. Ya sebab As-Subki, Ibnu Subki, ya karena fanatisme yang super tinggi sehingga beliau menganggap ulama-ulama Syafi'iyah yang tak sepaham dengannya dianggap Syafi'iyah klene-klene. Sono maluannya sudah tapi tak boleh coro. Dia sanggup dia orang takkan tentu sudah itu dah. Jadi sono ulama godang tetapi fanatiknya luar biasa. Sehingga merendahkan ulama-ulama Syafi'iyah yang besar-besar yang tak sepaham dengannya. Makanya jangan sampai fanatis. Sebab fanatik itu membuat kita merendahkan orang lain, sombong akhirnya. Semoga Allah memaafkan beliau, apalagi kita. Ya semoga Allah memaafkannya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ini Ibnu Khuzaimah digelar dengan Imamul A'immah, imamnya Ahli Sunnah wal Jamaah, imam besar mazhab Syafi'i. Dikatakannya klene, kan tak rela gitu dong. Penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid, Asma dan sebagainya. Nah, cuman adalah sebagian gini diangkul lagi nyo deh. Siapa sama imam akidah jawab kenyanya. Itu buku tauhid lah jolin apa bezo. Balik takwil sang ayat Quran dia takwil apalagi perkataan Imam Ibnu Khuzaimah. La haula wala quwata illa billah. Yaqul sami'tu Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati, saya mendengar Ahmad bin Sa'id Ar-Ribati yaqul berkata qala li Abdullah bin Tahir, berkata kepada aku Abdullah bin Tahir Al-Amir, ya Ahmad, wahai Ahmad. Siapa Ahmad tadi? Ahmad bin Sa'id Ar-Ribati. Ya Ahmad, innakum tubghiduna haula'il qauma jahlan wa ana ubghiduhum an ma'rifah. Wahai Ahmad, ya Ahmad Sa'id Ar-Ribati. Abdullah bin Tahir ini adalah salah seorang gubernur dulu, tapi juga ulama. Kalian membenci orang-orang itu jahlan karena tidak tahu. Wa ana ubghiduhum an ma'rifah. Saya benci pada mereka karena mengetahui. Awalan innahum la yarawna lis-sultani ta'ah. Mereka itu mengatakan tidak wajib taat kepada pemimpin. Berarti siapa mereka itu? Khawarij. Nah, siapa itu? Al-Murji'ah. Dan termasuk diantaranya Ahlul Kalam. Ahlul Kalam. Wasani innahu laysa lil iman indahum qadrun. Bagi mereka iman itu tidak ada ukurannya, tidak ada tambah, tak ada berkurang. Jadi saya benci mereka karena memang menyimpang, akidahnya menyimpang. Wallahi la astajizu an aqula imani ka imani Yahya bin Yahya. Demi Allah saya tidak sanggup mengatakan iman saya seperti imannya Yahya bin Yahya. Siapa yang dimaksud? Tak boleh tak?
Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, guru Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, ulama hadis besar di masanya di Nisabur. Saya saja tidak mampu, tidak sanggup mengatakan iman saya seperti iman Yahya bin Yahya An-Nisaburi, baru ulama. Walaka imani Ahmad bin Hanbal, dan tidak pula sanggup mengatakan iman saya seperti iman Ahmad bin Hanbal. Tahu tuan Imam Ahmad bin imannya beliau subhanallah. Wahum yaqulun, dan mereka itu mengatakan imanuna ka imani Jibril wa Mikail. Masya Allah, iman kita seperti iman Jibril dan Mikail. Otomatis jamin masuk surga. Awaknya tidak sanggup mengatakan iman kita seperti iman iman Yahya bin Yahya. Kalau awak kini misalnya tolak dia itu, awaknya punya iman awak sama aja iman Syekh bin Baz misalnya. Ini ada kadang ancaknya nyawa dari bin Baz lah. Ya, Syekh bin Baz itu lawan pun buat eloknya kayaknya. Syekh bin Baz itu potamu je lawan buat elok. Iko kawan je boleh bersikut. Di mana sama iman? Jalannya. Syekh bin Baz rahimahullah, walaupun beliau banyak menrad ahlil bid'ah, salah, non sunnah, nah, tapi beliau tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah meremehkan orang. Ini yang bilang lebih iman seperti iman bin Baz, masya Allah. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang luput dari sikapnya yang merendahkan. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, atau bisa boleh iman seperti iman Jibril dan Mikail. Nasallallahu. Nah, kita aja tidak sanggup membandingkan iman kita dengan Yahya bin Yahya. Tidak bisa mengandalkan dengan iman Ahmad bin Hanbal. Hanya sombong deh ya iman Jibril ya Mikail. Nah, buktinya apa sebab? Karena mereka tidak memasukkan amal bagian daripada iman. Itulah sebabnya. Kalau lausa rumus, usa natijah, rusak hasil. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam iman yang benar, sehingga kita tidak rusak keyakinannya akibat rusak rumus yang digunakan karena menyimpang dari akidahnya ulama-ulama as-salaf, ahli sunnah wa ahlil hadis. Nampaknya tidak jadi selesai nih Syekh. Ya, kita selesaikan nanti aja lah. Kasihan saya. Kasihan saya. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, salah wajah. Maaf. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.